Doa mulai. Salam. Selamat pagi. Nah, sebelumnya kakak presentasi terlebih dahulu ya. Abiyu, Aini, Alfi, Alvaro, Anissa, Bima, Fahmi, Pak Rizal, Faizal, Fatimah Zahra, Teris, Teresa, Heta, Husnia, Ivana, Karisa, Insya, Sakit, Muhammad Ihsan, Muhammad Faisal, Muhammad Inista, Nabila, Nafisa, Niko, Nurholis, Ratna, Rashita, Reski, Ririn, Sekar, Sheila, Siti Arifah, Suci, Sakit. Nah, untuk materi hari ini yaitu masih seputar dengan teks deskripsi, yaitu makna leksikal dan gramatikal. Namun sebelum memasuki materi hari ini, kita mengulang materi yang kemarin, yaitu tentang apa? Coba diingat. Ide pokok. Ada apa saja materinya? Ide pokok, ide pendukung. Terus ciri-ciri, jenis, fungsi, maka terus yang kemarin pada orang pertama. Nah, untuk hari ini yaitu fokusnya terhadap makna leksikal, tapi juga ada yang namanya makna gramatikal. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu makna leksikal? Ada yang udah tahu? Kita belum tahu semuanya. Jadi makna leksikal adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan referensinya. Kalau pelajaran bahasa Indonesia kan pedomannya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Nah, jadi makna leksikal merupakan makna kata yang sebenarnya dan sesuai dengan referensinya atau terdapat dalam KBBI. Dan ciri-ciri dari makna leksikal yaitu ada 4. Yang pertama makna yang sesungguhnya, yang kedua terdapat dalam kamus, yang ketiga sifatnya tetap, dan yang keempat yaitu merupakan makna dasar. Dan contohnya yaitu pada kata meja. Pada Kamus Bahasa Indonesia itu meja merupakan perabotan rumah tangga yaitu berupa bidang datar yang mempunyai berkaki 4 dan biasanya terbuat dari kayu seperti yang adik-adik gunakan ini. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada kata buku. Dan kata buku ini merupakan kata dasar dan selanjutnya dapat dicari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Buku sendiri jika ditinjau menggunakan makna leksikal, pengertiannya yaitu sebuah lembaran kertas bertulis ataupun cetak yang dijilid kemudian berisi tulisan ataupun gambar.
Kemudian yang kedua, ini ada makna gramatikal. Jadi makna gramatikal yaitu makna kata yang muncul akibat proses gramatikal. Nah, proses gramatikal itu ada tiga. Yang pertama afiksasi atau imbuhan, yang kedua reduplikasi atau pengulangan, dan yang ketiga yaitu komposisi atau penggabungan. Nah, yang dimaksud dari afiksasi adalah misalnya kata dasar tulis. Tulis kan merupakan kata dasar. Jika kalian melakukan kegiatan menulis itu merupakan kata dasar yang mendapatkan afiksasi atau imbuhan me. Jadi menjadi kata menulis. Kemudian yang kedua yaitu reduplikasi atau pengulangan. Misalnya kata dasar lari. Nah, setelah mengalami proses gramatikal pengulangan, berarti menjadi apa? Berarti menjadi setelah diulang menjadi ada yang paham? Nah, ini maksudnya kalau yang afiksasi kan imbuhan mendapat, misalnya tulis, kata tulis kan kata dasar ya, mendapatkan imbuhan me menjadi menulis. Nah, itu. Kalau yang kedua itu reduplikasi atau pengulangan. Kata dasar, misalnya kata dasar lari itu kan cuma satu ya, lari. Kemudian mendapatkan reduplikasi atau pengulangan menjadi kata baru yaitu lari. Ya betul, menjadi lari-lari. Lari sama lari-lari kan mempunyai makna yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu komposisi atau penggabungan. Lalu ciri-ciri dari makna gramatikal ada tiga. Yang pertama yaitu makna yang terbentuk karena proses gramatikal tadi ada tiga, afiksasi atau imbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan yang ketiga komposisi atau penggabungan. Lalu yang kedua cirinya yaitu makna berubah sesuai dengan konteks penggunaan, dan yang ketiga terikat oleh aturan kata bahasa. Nah, ini tadi contohnya. Misalnya kata tulis kan merupakan kata dasar. Kalau menulis berarti mendapatkan imbuhan me. Kalau tulisan mendapatkan imbuhan di awal dan di akhir. Kemudian kalau penulis itu berasal dari kata dasar apa? Tulis, betul. Lalu yang selanjutnya yaitu dituliskan. Yang kedua seperti yang tadi pengulangan, misalnya lari-lari, jalan-jalan, rumah-rumah, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga atau penggabungan. Contohnya pada kata matahari. Matahari kan dapat dipisah jadi kata mata dan hari. Kemudian rumah sakit. Rumah sakit juga merupakan dua kata dasar yang digabungkan yaitu rumah dan sakit. Juga dengan kepala sekolah merupakan gabungan dari dua kata dasar yaitu kepala dan sekolah. Sampai sini paham? Nah, kemudian ada makna denotatif. Makna denotatif yaitu makna kata yang sebenarnya. Tapi ini sama ya dengan makna leksikal tadi. Kalau leksikal kan sesuai dengan di kamus. Nah, kalau denotatif itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Tapi secara umum antara denotatif dan juga leksikal itu sama. Tetapi kalau denotatif itu sesuai misalnya objek buku. Kalau kalian melihat buku itu dideskripsikannya seperti apa? Ya, terbuat dari kertas. Seperti itu. Berarti pengertian dari objek yang kita lihat itu sesuai dengan diri kita. Iya. Kemudian ada makna konotatif. Makna konotatif itu adalah makna kiasan atau makna kata yang melekat pada suatu kata di luar makna sesungguhnya. Ada yang paham nggak maksud dari makna kata kiasan? Belum? Gimana tadi? Iya betul. Jadi yang dimaksud dengan kiasan itu istilah. Betul. Nah, siapa namanya? Iya betul. Jadi makna konotatif adalah makna kiasan atau istilah yang melekat pada suatu kata di luar makna sebenarnya. Ciri-cirinya itu ada dua. Yang pertama sifatnya itu implisit atau tidak secara langsung. Seperti tadi kan merupakan istilah atau kiasan atau perumpamaan. Kemudian yang kedua mengandung nuansa emosional, dapat bersifat positif dan juga negatif.
positif. Nah, di depan ada dua contoh, yaitu pada kata anak emas. Nah, kalau diartikan pada makna konotatif kan berarti anak kesayangan. Kalau diartikan dari makna leksikal atau sebenarnya berarti anak yang terbuat dari emas. Nah, itu kan gak dapat di logika. Nah, konotatif yaitu istilah-istilahkan bahwa anak emas itu artinya anak kesayangan. Kemudian yang kedua bunga desa. Dan bunga desa ini juga merupakan istilah atau kiasan yang memiliki arti gadis paling cantik di desa. Paham? Kemudian selanjutnya adalah makna kontekstual. Nah, makna kontekstual itu adalah makna kata di mana kata tersebut itu memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan penggunaannya dalam kalimat. Ciri-cirinya yaitu bergantung pada konteks kalimat yang digunakan, dan yang kedua sifatnya berubah-ubah. Dan dimaksud dengan berubah-ubah itu misalnya pada contoh kata panas. Pada kalimat pertama, hari ini cuacanya sangat panas. Yang kedua, situasi rapat kemarin cukup panas. Dan yang ketiga, sop ini masih panas. Nah, pada kata panas antara kalimat 1, 2, dan 3 ini sangat berbeda. Contohnya pada kata panas di kalimat pertama, hari ini cuacanya panas. Adik-adik dapat mengartikan nggak maksud panas itu gimana? Ya, suhunya, cuacanya. Lalu yang kedua pada kalimat situasi rapat kemarin cukup panas. Ada yang dapat menggambarkan maksudnya? Suasana, terus situasi yang tegang, mencekam seperti itu. Kemudian yang kalimat ketiga yaitu sop ini masih panas. Nah, panas di sini kan maksudnya suhu makanan tersebut. Jadi pada kalimat 1, 2, dan 3 itu berbeda. Nah, selanjutnya kan tadi sudah membahas tentang makna konotatif, kontekstual, denotatif, gramatikal, dan leksikal. Tapi pada pembelajaran kali ini lebih berfokus pada makna leksikal. Dan ingat tadi makna leksikal itu apa? Iya. Betul sekali. Jadi makna leksikal adalah makna yang sebenarnya atau sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Nah, sekarang kakak mau minta tolong 2 atau 3 anak untuk ke perpus pinjem kamus. Ya, silakan Kak Yudi. Boleh 2 atau 3 atau 4. Kau baca boleh? Kertas soal. Yang cowok juga itu. Semuanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bahasa Indonesia. Satu kosakata matahari, makna leksikal, benda angkasa, titik pusat kata surya berupa bulat berisi gas yang mendatangkan sinar dan panas pada bumi panas yang baik. Kosakata berjalan, makna gramatikal, bergerak maju dari suatu titik tempat ke titik tempat lain. Kosakata ruang, makna leksikal, bangunan atau tempat tinggal. Kata bermain, makna gramatikal, melakukan sesuatu dengan atau menyesuaikan untuk bersenang-senang. Kosakata leksikal, makna kosakata sejarah, makna leksikal, Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.